Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun. Apa kabarnya Bobotoh? Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini tentu kita akan membahas prediksi jalannya pertandingan nanti antara Persik Kediri melawan Persib Bandung. Persibnya. Persib lah, tetap kita akan sebut Persib walaupun itu Persib. Jadi di jalannya pertandingan nanti itu adalah pertemuan antara sang pemuncak klasemen Persib Bandung melawan tim urutan ke-14 Persik Kediri ya. Secara head to head Persik dan Persib sering dimenangkan oleh Persib Bandung. Dari secara head to head bahkan beberapa musim, 2 musim terakhir kalau nggak salah Persib bisa mengambil poin penuh di Stadion Brawijaya Kediri ya. Terus di 5 laga terakhir juga Persib lagi on fire, hanya kalah 1 kali oleh Malut United, oleh beberapa mantannya. Tapi di 4 laga sisanya Persib meraih kemenangan. Nah kita langsung aja ya ke pembahasan antara Persib melawan Persik Kediri nanti. Terus konon katanya Hen-Hen nggak bisa main ya karena klausur kontrak katanya gitu. Nah nanti di pertengahan nanti Persib ya dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh. Dan pemain U23 yang layak tampil, yang kemungkinan akan tampil yaitu Kakang Rudianto di posisi bek kanan ya. Sisanya pasti diisi oleh beberapa pemain yang sering menjadi langganan starting 11. Terus di Persik juga ada beberapa pemain yang juga mantan yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung, yaitu Ezra Walian. Ezra Walian merupakan pemain kunci Persib Bandung. Kalau lihat beberapa pertandingan Persik Kediri, dia tuh main di sayap tapi memiliki peran yang cukup vital. Crossingnya juga crossing Belanda ya, crossing kelas Eropa kalau Ezra Walian itu cukup berbahaya untuk para pemain belakang kita jika Ezra Walian mampu melakukan crossing ke jantung pertahanan Persib. Nah, tapi Persik Kediri juga punya kelemahan yang sangat sering terlihat pada saat Persik mendapatkan serangan dari lawan, yaitu Persik Kediri sering kebobolan dari sayap kiri ataupun kanan. Jadi antisipasi bola crossing pemain belakang mereka tidak terlalu bagus, sering sekali kebobolan seperti itu. Dan bagusnya Persib punya keunggulan di sektor itu. Sekarang gini, pernah ada yang bilang ya, coach kena si Sadil gitu. Asa teu ciga di klub sebelumnya ya jago dribbling, akselerasi gitu. Nah kalau saya lihat sekarang tuh sepertinya Bojan Hodak meminta para pemain sayap itu untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, masuk ke dalam atau cut inside melakukan shooting. Jarang sekali sayap-sayap Persib melakukan seperti itu. Kita lihat Beckham pada saat Ramon mencetak gol, dia lebih memilih menjadi crosser ya, melakukan crossing dari sisi kiri dengan kaki kanannya, keeping kaki kanan, crossing, jadi gol oleh Ramon. Lawan mana ya, saya lupa lagi. Terus Baros, Sadil juga pada saat di kiri sering melakukan crossing daripada melakukan tusukan ke dalam. Jadi sepertinya ini merupakan taktik dari Bojan Hodak. Jadi diinstruksikan kepada siapapun yang bermain di posisi sayap sepertinya memang ditugaskan menjadi pelayan ya, dalam tanda kutip ya, pelayan bagi para pemain Persib yang ada di kotak penalti, entah itu striker ataupun gelandang serang yang masuk ke dalam kotak penalti atau sayap yang masuk ke dalam kotak penalti. Maksudnya sayap itu gini, ketika ada crossing dari sayap kiri, pasti si sayap kanan itu masuk juga ke dalam kotak penalti, ambil tiang 2 atau tiang jauh istilahnya ya. Nah hal itu sering terjadi di musim ini, berbeda dengan musim-musim sebelumnya ketika Ciro Alves berani akselerasi masuk ke dalam. Kalau musim ini nggak seperti itu, jarang sekali seperti itu. Bahkan variasi serangan musim ini juga nggak hanya dari sayap, dari tengah dengan kehadiran Tom Hai dan juga Luciano sukses melakukan beberapa kali umpan-umpan magis lah istilahnya ya, dari tengah melalui bola atas ataupun bola-bola terubas. Bahkan sering terjadi gol dan menjadi assist berarti ya, kalau golnya terjadi dan umpannya dieksekusi menjadi gol ya berarti itu menjadi assist. Luciano, Klok, Haye tengah ini sekarang udah menjadi lebih solid ya. Tapi sekali lagi ya, tadi kita bahas kelemahan Persik Kediri. Persik Kediri memang kurang dalam antisipasi dan saya memprediksi Persib bisa mencetak gol melalui proses crossing dari samping. Ya, prediksi saya Persib bisa mencetak gol entah itu Andre Jung ataupun Ramon.
dia saya kira bisa mencetak gol melalui umpan manja dari sisi sayap Persib, entah kiri maupun kanan. Karena Persib punya kelebihan di situ dan Persik Kediri punya kelemahan di sektor itu juga. Jadi kalau Kerma lemah, tambah lawannya bagus, mungkin akan lebih rapuh lagi untuk pertahanan Persik Kediri ya. Tapi harus diwaspadai juga ya, Persik Kediri selain tadi Azra Walian, Persik Kediri juga mampu punya senjata yang harus diwaspadai, yaitu syuting jarak jauh mereka cukup merepotkan pertahanan lawan yang dihadapi oleh Persik Kediri. Nah, tidak menutup kemungkinan pada saat melawan Persib Bandung dengan compact defense yang cukup rapat ya, Persib juga punya compact defense yang rapat. Tapi ketika ada pemain gelandang ataupun pemain penyerang Persik Kediri tanpa kawalan di sepertiga pertahanan Persib, ditakutkan ada syuting jarak jauh. First time juga mereka tuh bagus juga ya. Jadi hal itu harus diwaspadai oleh Persib. Klok ataupun Luciano yang nantinya bermain ataupun Eliano mudah-mudahan bisa mencegah hal-hal itu untuk dilakukan oleh Persik Kediri ya, mencegah hal itu terjadi. Syuting jarak jauh dari para pemain Persik Kediri juga sangat berbahaya. Nah, Persib saya rasa di lini belakang entah itu siapa yang bermain ya, Patricio, Matricardi ataupun Barba yang sedang dirumorkan akan dibeli oleh salah satu klub di Italia ya. Mudah-mudahan masih tetap bertahan dengan Persib ya, masih tetap menjadi andalan di lini belakang Persib karena kualitas Barba ya, kualitas pemain yang berkualitas kita tahu bersama ya. Tapi siapapun nanti yang bermain di posisi center back mudah-mudahan bisa menjadi ada komando di situ, ada leader di lini pertahanan. Ketika Barba tidak tampil, ada beberapa momen seperti tidak ada leader di lini belakang Persib ya. Apalagi long ball kalau di Asia ya, pada saat melawan Lion City saya lihat kelemahan Persib waktu itu ada di lini belakang, terutama di lini center back ya, di lini back tengah. Komunikasi yang kurang terjalin, kemudian reading the ball yang seperti tidak berjalan dengan baik ya untuk para pemain belakang. Tapi setelah itu alhamdulillah ada peningkatan evaluasi permainan Persib di liga semakin membaik. Apalagi di liga itu banyak bola-bola direct, bola-bola lari untuk para penyerang lawan. Jadi hal itu harus selalu bisa diantisipasi. Kalau nggak salah ingat lawan mananya, sepode Barba anu keteterannya jadi gol karena bola-bola terupas, bola-bola daerah ya, itu salah satu kelemahan Persib, salah satu ya, bukan kelemahannya, kekurangan Persib di musim ini ada di lini belakang. Ketika Barba tidak tampil, bahkan ketika Barba tampil pun lini belakang Persib beberapa kali sempat mendapatkan gol dari para penyerang lawan. Ya itu aja Bobotoh, mudah-mudahan kedepannya Persib bisa terus mendapatkan poin, bisa terus berada di puncak klasemen karena ini liga bukan turnamen. Jadi setiap pertandingan merupakan pertandingan final bagi siapapun, terutama klub kesayangan kita ya Persib. Mudah-mudahan bisa meraih poin penuh di kandang lawan karena itu akan menjadi bekal buat pertandingan berikutnya melawan Persija Jakarta. 6 hari kemudian Persib bakal menjamu Persija Jakarta di GBLA sore hari ya. Insya Allah kita nonton bareng ke sana, mudah-mudahan tertib. Semoga ada bekal kepercayaan diri yang bagus untuk skuad Persib setelah bermain melawan Persik Kediri hari Senin nanti ya. Karena itu penting. Emang sama aja lawan Persik, lawan Persija sarua wae 3 poin lamun menang. Tapi bagi Bobotoh itu sesuatu yang lebih spesial ketika Persib bisa mengalahkan Persija. Mungkin bagi Jackmania juga seperti itu karena Persib dan Persija itu rame sekali di lingkup supporternya. Dari segi permainan sebetulnya sama-sama aja dengan yang lain ya. Cuman ke bawah panas itu aja. Ya baik Bobotoh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.